Tapi kalau malam ini saya harus akui Pak, ya Bapak belum tandingan saya Pak. Tapi kalau untuk urusan main skater mungkin saya yang bisa ngajarin Bapak nanti Pak. Ya, jadi saya harapkan Pak, nanti Bapak ajari saya berkhotbah, saya ajari Bapak main skater. Dan saya harapkan Pak, kerjasama kita ini bisa berkesinambungan paling tidak 3 tahun Pak. Dulu sama istri. Ya, mana yang salah maju tadi aduh, masih di sini kan Dek. Ya, saya agak heran juga tadi siapa yang jatuh di sini tadi. Pas liturgi ada jatuh. Biasanya orang apa namanya pendeta tumpang tangan baru jatuh, ini pas liturgi ada yang jatuh gitu ya. Iya, jadi perkenalkan, ya saya Johannes Bargesturus. Sudah pasti saya bukan orang Jawa, apalagi orang Cina. Ya, anak saya sudah 2, ya istri masih 1. Ada rencana? Ya. Ada rencana berarti? Ya, jadi saya Bargesturus. Ya, saya apa namanya diundang tadi minggu yang lalu ya dari Parbelak Channel karena memang kebetulan saya punya channel YouTube khusus untuk budaya Batak Pak. Ya, jadi saya sangat tergerak karena saya sebetulnya bukan lahir di Bonapasogit. Saya bukan lahir juga di Tanah Duri, saya lahir di Jakarta. Ya, tapi karena saya cinta sama budaya Batak, maka saya ciptakan itu. Kenapa namanya sorry ya, Parbelak Channel karena memang isinya belak semua. Ya, channel saya itu satu-satunya isinya stand up comedy, isinya semuanya stand up comedy, 160 video bisa dicek. Ya, kita channel yang paling banyak video stand up komedinya. Jadi kalau nonton itu ya itu ketawa terus ya. Jadi dukung ya. Ketawa terus gila dong. Habis di like, di subscribe. Sukre. Jangan lewatkan iklannya. Ya, jadi nama kita itu Parbelak Channel, jadi itu saya abadikan di mobil saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan raya jumpa Ayla warna merah ya, di belakangnya ada tulisan Parbelak Channel, ya udah dipastikan itu mobil kita Pak ya. Tapi kalau ada mobil Ayla nggak ada tulisannya Parbelak Channel, itu mungkin mobil kepala desa. Ya, tapi kalau misalnya ada saudara lihat di luaran sana ya, ada mobil di belakangnya tulisan ya, ada lambang YouTube dan tulisan sampingnya itu menantu sialan, itu bukan juga mobil saya. Kemungkinan besar itu mobil mertua saya. Wah, dilamar kau Bang, siap-siap kau nanti. Mudah-mudahan saya warga Utara belum ada di sini. Oh nggak ada ya, aman berarti pulang. Awas Pak. Udah dikasih nanti masuk rumah kau Bang. Ya, jadi sebetulnya panitia Natal ini memang udah capek ya. Jadi saya merasa bahwasanya saya pemain keyboard dan juga sekaligus stand up comedy. Malam ini saya merasa stand up comedian yang paling mahal di dunia. Kenapa? Karena minggu lalu panitia undang saya, bisa nggak Parbelak Channel ngisi acara katanya. Saya tanya berapa bayarannya, ya mereka bilang ya upahmu besar di surga. Jadi saya ngerasa bayaran saya yang paling mahal. Ya, karena dengan tanpa ya dengan secara tidak langsung mereka suruh minta, saya langsung minta dari Tuhan. Kan begitu. Buka kode ini, buka kode. Ya, itu dia. Ya, jadi setiap acara Natal biasanya itu ya, setiap acara Natal itu biasanya itu dipersiapkan oleh panitia ya dengan persiapan yang sangat matang. Sudah pasti dimanapun Natal organisasi, Natal gereja, dia kan janji gitu deh. Ya, Natal organisasi, Natal gereja, Natal persahabatan itu biasanya panitianya itu mempersiapkan dengan matang. Mulai dari susunan acara,
mulai dari ibadah, peniupan penyalaan lilin, khotbah, dan juga selanjutnya. Tapi perlu kita ketahui ya, bahwasanya ya, pembagian konsumsi itu adalah acara puncak. Ya, jadi acara puncaknya itu adalah di Jeddah, pembagian konsumsi. Jadi buat Bapak Pendeta jangan kepedean Pak, bukan khotbah tadi Pak, acara puncak. Ya, jadi kalau Bapak Pendeta berkhotbah di acara Natal, ya, ketika khotbah melihat itu undangan semuanya sedikit, ya, tiba acara pembagian konsumsi tanpa simsalabim, jumlah jemaat bisa bertambah 2 bahkan 3 kali lipat. Bapak jangan langsung kecil hati Pak, karena itu artinya mereka tahu Pak di mana acara puncak. Jadi kita kerjain dulu Bapak apa ini ya, ya kan Pak? Nggak apa-apa kan Pak, saya izin dulu ya. Saya lebih berani Pak ngerjain Pak Lukas daripada yang di sebelahnya Pak. Nanti sertifikat tanah saya nggak keluar. Aduh, itu ya. Jadi malam ini ya, ini acara spesial bagi saya ya. Saya terima undangan di tempat ini ya, bukannya nggak ada acara di tempat lain ya. Di Pekanbaru ada PBB bikin acara juga, di Kabupaten Bengkalis juga PBB bikin acara juga ya. Cuman saya nggak hadir di sana Pak, karena memang saya nggak diundang. Jadi saya kesini karena diundang ya. Ya, jadi ya, memasuki bulan Desember itu biasanya ya, suasana Natal itu terasa di sebagian besar rumah, terutama rumahnya orang Batak yang beragama Kristen. Tapi perlu diketahui, babi dan anjing itu adalah 2 binatang ketika memasuki bulan Desember itu insting dan perasaannya bekerja 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Nama kata itu sialang baby do. Ya, karena apa? Karena mereka tahu ya, di bulan Desember bagi manusia itu bulan penuh kedamaian, tapi bagi mereka itu bulan penuh pembantaian. Ya, jadi maka apalagi di Pematang Ubu ini Pak, terjadi alih fungsi. Ya, terjadi alih fungsi di bulan Desember, apalagi masuk tanggal 25 sampai ke tanggal 1. Alih fungsi anjing yang ada di sini biasanya fungsinya sebagai penjaga rumah, beralih fungsi jadi tanggul yang punya rumah. Jadi bukan alih fungsi lahan Pak, alih fungsi. Ya, jadi itu dia. Natal itu erat kaitannya dengan open house. Ya, open house itu mungkin tahu lah ya. Open house itu acara menyambut membuka pintu rumah kita bagi orang lain untuk mengundang orang untuk datang ke rumah kita merayakan Natal atau Tahun Baru, sekedar untuk mencicipi makanan atau bersilaturahmi. Ya, ada 2 perbedaan antara open house-nya orang bule sama orang Batak. Ya, kalau orang bule bikin open house, ya, orang bule bikin open house, mereka datang ke yang punya rumah. Seketika itu juga mata mereka akan melihat, oh ini dekorasinya seperti ini. Ya, pohon Natalnya seperti ini. Ya, tamannya dihias seperti ini. Karena apa? Ya, penglihatan mereka itu akan lebih tajam ya, karena mereka akan bikin perbandingan dengan dekorasi Natal di rumahnya. Itu kalau orang bule. Kalau orang Batak, ini dia. Kalau orang Batak bikin open house, datang ke rumah yang punya rumah, bukan penglihatannya yang makin tajam Pak, penciumannya 3 kali lipat lebih tajam. Belum dihidangkan ya, makanan belum ada di meja, masih ada di belakang, dia akan bisa membedakan mana bau kue bawang, mana bau lomang,
dan mana bau kembang loyang. Itu kalau orang Batak. Orang bule penglihatannya lebih tajam, kalau orang Batak itu penciumannya bisa lebih tajam. Lebih tajam dari si Bleki, Pak. Tapi gimana pun juga kita harus bangga jadi orang Batak. Horas! Iya. Jadi kalau bisa tahun baru ini, ya hati harus baru, baju boleh baru, ya penampilan rumah cat itu harus boleh baru. Tapi yang saya harapkan di Pematang Kubu ini cuman satu yang nggak boleh baru, Pak. Kepala desa kalau bisa nggak usah yang baru. Mantap. Kurang udah bergeser dompetnya itu banget ke atas naik. Setuju. Iya, tapi mungkin kalau kardus mungkin bisa lain baru. Gitu, iya. Iya juga, saya bisa juga mencalonkan diri nih tahun depan, soalnya ada rencana. Saingan. Kenapa harus diganti? Karena sampai sekarang sertifikat tanah saya nggak jelas. Iya. Oke, jadi demikian dari saya, mungkin udah berapa? Udah 30 menit ya, itulah dia karena upahmu besar di surga tadi. Jadi yang saya harus bikin persingkat karena saya masih ada acara lain di rumah. Ya, jadi dukung terus. Ini channelnya orang Batak. Ya, setiap orang Batak itu, ya saya bukan pernah berpikir bikin channel khusus orang Batak. Ya karena memang budaya Batak harus dijunjung tinggi, ya mungkin sebagian kecil di sini kenal saya sebagai Turus, ya saya harapkan janganlah ada parbelaknya gitu ya, itu hanya nama channel saja karena itu sudah terlanjur melekat di marga kami. Mana pasti dibilang si Turus parbelak itu di sana. Kalau di sini Pak sebetulnya Pak 10 tahun yang lalu saya diarahkan untuk menjadi pendeta, Pak. Iya. Saya itu kalau saya anggap itu bukan lari dari panggilan, Pak. Saya menganggap itu panggilan tak terjawab. Udahlah kalau kayak gitu. Saya sampaikan aja sama panitia. Iya. Shalom, selamat malam.